Selamat siang Bu Komang. Selamat siang Bu Urip. Apa kabar Bu Komang? Baik hari ini. Sehat gimana Bu Urip kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Meski cuaca hujan, tetap Iya semangat. Bu. Baik. Ya Oke. sama. Ini juga hujan deras banyak petir. Jadi ada motif apa nih? Tumbenan nih siang ini. Kita ada di sini nih. Iya nih Bu Urip. Lagi galau biasa. Masalah anak-anak. Oke. Jadi waktu kita kan nggak banyak Bu Komang. Siap. Ya, kita mau dapat apa nih dari sesi nanti ini pembicaraan kita ini siang ini? Saya pengen curhat. Kalau saya curhat ya pastinya saya pengen dapat solusi dari Bu Urip tentang permasalahan saya. Oke. Jadi begitu ya, intinya solusi ya. Iya Bu Urip. Jadi seperti apa nih ceritanya? Nah jadi Biar gini kita Bu menemukan Urip. solusi. Iya. Jadi saya cerita dulu. Jadi di kelas itu saya punya anak kelas 4A sekarang, kan saya ngajar kelas 4 ya Bu. Jadi anak itu dia jarang ngomong bahasa Indonesia. Nah, kemudian jadi dia pakai bahasa Jawa terus. Saya udah sering peringatkan, Nak, kalau di kelas pakai bahasa Indonesia ketika Ibu ngajar, tapi kalau di luar silakan kalau istirahat pakai bahasa Jawa. Nah, selain itu juga si inisial G ini, anak saya, murid saya, dia tuh susah fokusnya Bu Urip. Jadi ketika saya menjelaskan, pandangannya itu tidak ke depan, tidak ke saya atau tidak ke papan tulis, tapi dia ke jendela atau ke manapun. Nanti tiba-tiba kalau dia pengen nanya, ya udah nanya. Dan satu lagi anaknya sangat aktif sekali. Jadi jalan ke sana, jalan ke sini. Misal saya suruh temennya, nah ini, misal si Nunu, Nu ambil ini, yang jalan dia, si G ini Bu Urip. Oke. Jadi anak ini banyak sekali kendalanya menurut Oke. saya. Jadi oke ya, dari pengamatan Bu Komang nih, Ya, kondisi si anak tersebut yang ada di kelas Bu Komang dengan situasi yang sering berbahasa Jawa, dia susah fokus, aktif, tapi tiba-tiba kalau dia ingin bertanya tiba-tiba langsung udah tiba-tiba bertanya aja gitu. Jadi ada di level berapa kalau misalnya level 10 itu si anak ini menurut pengamatannya Bu Komang ada di level berapa sekarang gitu? level maksudnya level gimana Bu? Level Level dari menurut dari harapannya Bu Komang ini ya, si anak oh, ini kayak di level berapa kayaknya gitu? masih di level 4 Bu. Dari 10 di level 4 ya. Iya, sangat jauh. Terus harapannya si anak ini bisa ada di level berapa sih untuk saat ini menurut Bu Komang gitu? Nggak usah, ya menurut saya nggak usah jauh-jauh sih Bu Rit. Kalau bisa sih naik lah ke level 6 atau 7 lah. Nggak, saya yakin juga nggak mungkin bisa langsung 10. Seenggaknya naik dulu 6 atau 7 gitu. Jadi situasi yang dianggap paling ideal dari level 4 mau ke level 7 itu situasi idealnya itu seperti apa Bu Komang? Untuk si anak ini tadi yang yang Ibu Komang sudah ceritakan tadi. Saya pengennya satu anak itu idealnya apa ya Bu? Aktifnya bukan dikurangin. Dia lebih fokus aja sedikit ketika gurunya menjelaskan nggak ngelihat ke jendela. Sampai ya itu karena sering saya panggil namanya Galih ya Bu. Lih, jangan lihat ke jendela loh nak, ibu lagi ngejelasin. Oke. Fokus dia Bu, sebentar cuman 1 menit. Habis itu balik lagi. Jadi saya idealnya pengennya anaknya fokus dulu. Hmm, jadi fokus intinya ya Bu ya. Fokus untuk bisa dalam situasi pembelajaran ya. Ya, begitulah Bu Uri.
Oke. Jadi, apa nih yang bisa Bu Komang lakukan untuk setelah dalam sesi ini, untuk bisa si anak bisa lebih fokus dalam proses pembelajaran, tidak terlalu aktif gitu kan. Bisa mungkin bisa mengurangi bahasa Jawanya, bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran, seperti itu. Mungkin untuk lebih fokusnya, mungkin dia akan saya tempatkan di tempat duduk yang di depan, Bu. Tempat di meja duduknya yang di depan. Jadi nggak di belakang atau nggak di tengah. Jadi Oke. itu rencana saya ke depannya untuk kemudian untuk bahasa bahasa Jawanya kan nggak dilarang ya Bu sebenarnya sambil melestarikan. Cuman saya akan ketika membuat kesepakatan kelas kalau kita lagi di kelas kita gunakan bahasa ketika kita lagi di kelas lagi jam pelajaran kita gunakan bahasa Indonesia tapi setelah selesai istirahat kita boleh menggunakan bahasa daerah atau apapun gitu sih Bu. Jadi kemungkinan yang bisa dilakukan selain itu dari Bu Komang apa? Saya menempatkan dia duduk di depan nih, karena dia Hmm, kan banyak sekali tadi ya, fokus, ya tidak fokus, ngomong Jawa, tidak mau diem terus. Mungkin ada kemungkinan yang lain yang bisa dilakukan gitu. kemungkinan saya akan melakukan segitiga restitusi Bu Rit. Oke, Dengan luar si biasa. Galih ini kemungkinan saya pengen ngobrol empat mata dengan si Galih. Sebenarnya apa yang dia pikirkan ketika guru menjelaskan sampai tidak fokus begitu Bu Rit. Oke, dari segala rencana tadi, hal mana yang bisa dilakukan lebih awal atau yang lebih cepat nih yang dieksekusi dari Bu Komang, dari rencana-rencana Bu Komang tadi? Sebenarnya kalau ketiga rencana saya tadi bisa diterapkan terdekat semua sih Bu. Jadi tiga-tiganya bisa dimulai besok bisa dimulai itu dari saya akan menggunakan segitiga restitusi dulu memanggil si Gali, kemudian membuat kesepakatan dengan anak-anak yang lain juga di kelas, kemudian memindahkan tempat duduknya biar dia fokus duduk di depan, begitu Bu Urip, Oke. itulah. Oke, jadi yang bisa dilakukan tuh secepatnya besok ya, Bu, ya, tadi Ya, ya? Besok, karena Bu Komang tadi di kelas kan ya, suatu ya, saat les gitu, jadi bisa dilakukan ya. Oke, jadi seperti itu yang bisa dilakukan secepat mungkin untuk bisa menyelesaikan kegalauan dari Bu Komang atas si anak tadi yang luar biasa ya, Bu, ya. luar Jadi biasa. oke, jadi kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Komang atau dimintai tolong untuk bisa mungkin mengingatkan Bu Komang biar tidak lupa untuk melakukan sesi-sesi yang sudah dicanangkan Bu Komang tadi, proses-proses baik dari segitiga restitusi, mau memindahkan tempat duduk, kira-kira siapa seseorang yang di sekolah atau di kelas mungkin yang bisa membantu Bu Komang? Kalau untuk itu Bu Urip tentunya kalau untuk memindahkan tempat duduk yang selalu mengingatkan adalah anak-anak. Yang lain mereka pasti sangat ingat apa Oke. yang saya ucapkan. Kemudian di teman saya juga yang guru mapel ada salah satu itu yang bisa membantu saya mengingatkan tentang rencana saya. Oke. Jadi anak-anak di kelas dan guru mapel ya, Bu, ya? Ya, Oke, luar biasa sekali. Jadi tindakannya sudah menggunakan restitusi, mengkondisikan anak dan sebagainya. Jadi apa sih kalau udah sampai sesi itu gitu kan? Apa sih yang didapat dari kesimpulan dari percakapan kita hari ini menurut Bu Komang? Dari kegalauan-kegalauan tentang si anak ini di kelas 4 ini? jadi untuk hari ini
Kesimpulannya, saya sudah menemukan solusi untuk si Galih ini, Bu. Jadi solusi terdekat saya pun sudah saya dapatkan dan besok bisa langsung saya terapkan untuk si Galih. Mudah-mudahan Oke. nanti hasilnya membaik. Oke, luar biasa sekali, tetap semangat Bu Komang. Saya tunggu Iya, ya Bu Urip. informasinya untuk besok, mungkin besok berarti hari Jumat kan ya. Hari Ya, Sabtu mungkin Bu Komang sudah bisa berbagi nih, sudah ada sedikit perubahan atau bagaimana, atau mungkin kita perlu ngobrol lagi? ngobrol lagi. Ya, perlu Iya, Bu ngobrol Urip. lagi. Oke. Jadi Iya, Bu seperti itu ya Bu Urip. Komang, cukup Iya, ya Bu Urip. untuk Cukup hari ya. ini. Terima kasih ya Bu Urip sudah mendengarkan Oke. kegalauan saya hari ini. Oke, sama-sama Bu Komang. Sampai jumpa. See you Bu Komang. See you. Langsung Bu Komang. Pak Andi keluar yuk. Mungkin Pak itu Oh, udah udah datang. datang ya. Ya, langsung Bu Komang. Oke. Selamat siang Bu Urip. Siang Bu Komang. Senyumnya tipis-tipis, merekah tapi kok kayak ada pertanda. Ada apakah gerangan Bu Urip? Ya, biasa sih namanya pendidik ya. Ada beraneka macam warna anak didik. Apalagi saya guru mapel ketemunya bermacam-macam, tidak hanya Iya, dari satu kelas gitu ya. iya, Terus sudah iya, mulai penghujan, musim penghujan juga nih Bu Komang. iya. Jadi luar biasa. Oke. Bu Urip gimana nih kabarnya ngomong-ngomong di musim hujan ini? Luar biasa, pagi ketemu hujan, pulang nyampe rumah ketemu hujan lagi. Hujan lagi. Seperti itu Bu Komang. Alhamdulillah udah ada hujan Bu. Iya, oke, bener Ya. banget, syukuri apapun itu. Nah, Bu Urip kenapa nih galau-galau hari ini? Adakah yang mau diceritakan dengan saya? Yang pasti ada banget, banget banget gitu kan. Oke, ini masalah anak-anak sih biasa. Yang pasti anak-anak kita di rumah kedua kita Bu Komang, Iya, yaitu sekolah. iya banyak Oke, sekali oke. drama. Jadi begini Bu Komang, saya ini punya anak nih ada di kelas 4, kebetulan kelas 4B. Dulu kelas 3-nya saya sih yang ngajar di kelas 3A, tapi sekarang udah naik di kelas 4, tapi berpindah di kelas 4B. Si anak ini berinisial F, itu ya, inisialnya F. Beberapa minggu ini terhitung sudah 2 minggu sih, anak ini sepertinya dalam pembelajaran saya, saat yang pertama tidak fokus, tidak menyelesaikan tugas-tugas, sudah 2 minggu ini, sebelum-sebelumnya Iya, tidak, sebelum-sebelumnya tidak seperti itu, tapi memang ini anak agak spesial. Spesialnya karena dulu bisa naik ke kelas 4 itu dengan syarat, maksudnya gitu ya, dari wali kelas iya, katanya dengan syarat, dengan meningkatkan membaca, menulis, dan sebagainya lah. Nah, sekarang naik di kelas 4 tuh di awal-awal tidak ada masalah sih belajar dengan saya, tapi sudah 2 minggu ini, udah masuk 2 minggu ini, anak ini tidak fokus, tidak pernah mengerjakan tugas, sudah diberikan kelonggaran, temennya sudah menyelesaikan karena si anak belum, jadi saya berikan alternatif membawakan buku cetak untuk bisa dibawa pulang ke rumah, untuk bisa merangkum dari tugas-tugas yang saya berikan gitu. Terus ada alternatif juga teman yang deket, dipinjemin bukunya atau menyalin dari catatan temennya gitu. Tapi sudah 1 minggu berjalan, tugas tugas saya tanyakan, tapi masih sama. Terus di kelas juga tidak fokus sama sekali. Saya tanya apa sakit, tidak sakit. Terus saya minta temennya untuk bertanya, juga tidak memberikan jawaban si anak, dan saya tanya juga secara
secara berdua, tidak banyak temannya gitu kan. Secara tatap muka berdua juga tidak ada jawaban. Jadi itu Bu Komang kegalauannya jadi dari anak ini yang berinisial F ini udah 2 minggu ini. Jadi saya belum menemukan nih apa gitu ya yang jadi penyebabnya gitu. Nah, Bu Urip, kegalauan seperti itu memang sering terjadi di dunia kita, dunia pendidik ya Bu Urip ya. Ya. Tapi usaha Bu Urip sudah luar biasa sekali dari anak membawa buku ke rumah, kemudian atau pinjam dari teman terdekatnya biar anak itu mengerjakan tugas itu sudah luar biasa sekali usahanya Bu Urip. Nah, dari obrolan kita ini Bu Urip, apa sih sebenarnya yang ingin Ibu dapatkan? Eee, yang pertama ya Bu Komang, saya ingin dapat jawaban sebenarnya ada apa sih dengan dia, misalnya apalagi mungkin lagi kurang enak badan tapi kok sudah 2 minggu gitu kan. Hmm. Apa ada sisi tidak nyaman dalam pembelajaran saya gitu kan, atau, penyampaian saya atau cara mengajar saya nih yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan dia gitu kan. Jadi harapannya saya tahu itu dulu lah. Saya pengen tahu dulu itu dari jawaban dari si anak itu atau dari mungkin saya kan udah minta temennya juga nih untuk bisa bertanya gitu. Mungkin Hmm. ada temennya yang bisa memberitahu saya ataupun dari langsung si anak, harapannya sih langsung dari anak ya, harapan saya dari si inisial F ini yang bisa langsung memberikan jawaban atas kegalauan saya atas perilaku atau sikap dia yang selama 2 minggu ini tidak semestinya gitu kan, yang tidak seperti biasanya gitu. Jadi itu sih harapannya Bu Komang. Oh, oke Bu Urip. Nah, tadi harapan Bu Urip ingin anaknya ngomong langsung lah sama Ibu ya. Oke, Nah, iya menurut benar Ibu, sekali. memang idealnya Ibu pengennya anaknya yang seperti apa, Bu? Idealnya menurut Ibu. Ibu pengen si F ini idealnya seperti apa? Oke, idealnya ya kembali fokus seperti sedia kala gitu kan, karena memang sebelumnya tidak seperti itu gitu kan. Bisa fokus, lebih semangat lagi, antusias seperti seperti prasyarat yang sebelumnya kan dia bisa naik tuh bisa rajin membaca, menulisnya gitu kan, karena bisa naik ke kelas 4 gitu kan. Jadi lebih fokus lagi, semangat lagi dalam pembelajaran saya gitu kan. Jadi harapannya itu sih, kembali seperti sedia kala sebelum 2 minggu inilah gitu. Anak yang ceria, yang selalu merespon kan, selalu antusias gitu, ini nggak hanya di kelas aja waktu ini Bu, di lapangan pun seperti itu gitu kan. Tidak hanya pas di kelas aja, memang di lapangan juga seperti itu, berubah gitu dalam 2 minggu ini, gitu. Oke, nah menurut Bu Urip nih Bu Urip dari anak si F ini yang dulunya aktif mendadak ini, kenapa sih Bu Urip hal itu bisa terjadi menurut Bu Urip dulu nih, menurut Bu Urip? Kalau menurut saya banyak hal sih, saya harus pertama harus cari tahu dulu nih selain ke walinya ya, satunya ke walinya, tapi memang kebetulan walinya itu gimana ya, kalau bahasa mau ngomongnya, kelasnya aja jarang diisi gitu loh. Nggak tahu walinya itu di mana gitu, mungkin saya konsultasinya mungkin nanti dengan guru mata lain kan, masih ada bahasa Inggris, masih Oke, ada guru agama. Jadi saya ini belum bisa nih alasan menyimpulkan atau gimana ya untuk bisa tahu nih anak ini sebenarnya kenapa gitu kan. Saya harus apa mhm, hanya di pelajaran saya ini kegalauannya gitu Bu Komang. Apa iya. nanti di agama ternyata sama atau waktu di bahasa Inggris gitu sama juga atau tidak gitu Bu Komang. Jadi masih 50-50 nih sepertinya gitu kan. Iya. Oke, nah dari 50-50 barusan. Nah, Oke. apa sih rencana Bu Urip ke depannya nih untuk si anak ini? Mencari Ya, tahu tentang keadaan si anak ini. oh, ya rencananya sih yang pertama kalau sama wali kelas sepertinya wali kelasnya aja saya tanya anak-anak nggak pernah ada masuk Bu, kasih tugas sudah pergi lagi gitu kan. Itu mungkin tidak bisa saya lakukan, mungkin ya hanya dengan guru map lain
atau anak-anak yang lain nih, anak-anak di kelas dulu lah yang utama yang ada di sekitar si inisial Fajar inilah yang perlu saya tanya dulu nih, karena mungkin waktu kemarin nanya itu sekedar hanya di lapangan gitu kan, di kelas cuma sebentar, jadi mungkin kurang maksimal. Jadi kedua nanti bisa dengan guru mapel lain akan saya coba tanyakan gitu, apakah sama kegalauannya dengan saya dengan atas nama anak ini, atas inisial F ini. Jadi itu sih Bu Komang yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Itu rencana Bu Urip terdekat ya, Oke, menanyakan dengan guru lain oke, apakah Bapak. sama dengan Bu Ur yang dirasakan Bu Urip atau memang sebenarnya anak ini memang benar-benar berubah dengan semua orang, dengan semua teman atau gurunya, dan Bu Urip juga mengatakan rencananya tadi akan menanyai anak-anak yang ada di kelas ya. Oke, Yaitu betul. rencana terdekat Bu Urip. Nah, dari rencana itu, kira-kira siapa sih Bu Urip yang di sekolah yang bisa membantu Ibu? Selain tadi menanyakan langsung dengan anak-anak. Harapannya yang bisa bantu saya itu ya yang pertama yang pasti anak-anak yang selalu ngingetin, "Pajar belum ngerjain tugas lagi, Bu." Karena memang di sana ada yang namanya ketua kelas itu ada si inisial I dan teman yang satu tempat duduk itu yang namanya J, inisial J ya. Itu memang yang selalu saya masuk gitu kan. Dia yang, "Bu, F belum ini Bu, kemarin yang Bu dikasih tugas itu sampai sekarang belum dikerjakan Bu. Saya sudah ingatkan di rumah malah dia main Bu." Memang ada sih si inisial I dan J, si inisial J yang bisa mengingatkan saya selalu di kelas itu yaitu si inisial I dan J yang bisa membantu saya untuk bisa mengingatkan itu gitu. Nah, inisial I dan J tadi ya Bu Urip. Anak berinisial I dan J yang selalu mengingatkan Bu Urip. Nah, kira-kira kapan sih Bu Urip akan melaksanakan rencana terdekat Bu Urip tadi? Rencana terdekat yang pasti di minggu depan itu pun belum bisa dilakukan karena minggu depan udah PTS. Karena saya kan waktunya sudah habis nih jam saya di minggu ini di anak itu hari Selasa dan hari Rabu. Saya sudah tidak masuk kelas 4B lagi. Yang bisa saya lakukan nanti setelah UTS yaitu mungkin awal di minggu kedua ya, di minggu kedua di bulan Oktober ya Bu ya, berarti kan Oktober setelah PTS masuk mungkin saya baru bisa melakukan itu. Karena ketutup dengan PTS dan jam saya sudah lewat nih di kelas 4B, 1 minggu udah 2 kali pertemuan, sudah selesai gitu. Oke, nah dari rencana terdekat dan waktu pelaksanaannya jadi setelah PTS ya Bu? Karena udah waktu Ibu juga di kelas juga udah habis karena sebentar Iya, minggu depan kita udah UTS. Oke, oke. nah rencana sudah, teman yang membantu sudah. Nah, dari percakapan kita tadi, apa sih yang sudah yang Ibu dapatkan hari ini? Dari kita mengobrol panjang dari tadi. Yang pasti ya, ya saya sudah agak-agak tidak begitu sudah ada gambaran lah, sedikit yang pasti sedikit gambaran apa yang harus saya lakukan, tindakan seperti apa sih yang akan saya lakukan untuk menangani menangani kegalauan saya sendiri dan menangani si anak ini yang berinisial J agar bisa kembali ke mode awal yang seperti saya harapkan tadi di depan ya Bu Komang. Iya, Jadi bisa fokus kembali, bisa antusias kembali belajar dengan saya baik di lapangan maupun di kelas. Terus memang saya harapkan lagi, memang si anak ini bukan karena tidak menyukai saya, jangan sampai ya Bu, harapannya saya iya, iya. itu bukan karena tidak menyukai pelajarannya atau apapun gitu kan. Harapannya bisa segera menemukan, jadi bisa segera menemukan titik terang dan bisa kembali bersama-sama belajar dengan situasi yang menyenangkan, yang well-being tadi. Jadi si anak merasa memang benar nyaman, tidak ada ketakutan, tidak ada apapun. Jadi happy gitu kan bisa menerima
pembelajaran yang saya berikan gitu, baik di kelas maupun di lapangan. Itu Bu Komang. Jadi lebih sekarang lebih inilah, lebih bisa berpikir apa tindakan yang bisa dilakukan gitu. Menemukan solusi lah walaupun belum maksimal sih yang pasti gitu. Alhamdulillah Bu Urip sudah menemukan solusi dari Mas Bu Urip. Sudah ada pencerahan walaupun sedikit ya Bu Urip. Ya, benar sekali. Bagaimana sih perasaan sekarang? Ya lebih lebih lega Gimana? sih, lebih lega karena memang memang belum 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 cerita, belum konsul sama siapapun. Jadi rasanya sekarang luar biasa, sudah lega, sudah ada gambaran gitu kan, mau bertindak seperti apa gitu kan untuk bisa kembali ke mode awal tadi gitu kan. Oke Bu Urip. Alhamdulillah kalau sudah seperti itu. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu Urip. Jadi nanti setelah PTS berarti minggu depan 2 minggu lagi kalau masih ada sesuatu kita boleh ngobrol lagi kayaknya Bu Urip. Oke, terima kasih loh udah mau menyempatkan waktu Bu Komang dan masih Iya, memberi ruang kembali kalau saya masih ada kegalauan gitu sih. Harapannya sih jangan ada kegalauan lagi, tapi sepertinya pasti pasti masih perlu bicara lagi kita Bu Komang iya. gitu. Karena itu masalah drama yang hampir Mas setiap sekolah deh itu kayaknya Bu. Iya, Dengan berantemnya itu. Kebetulan Bu Komang kan juga wali kelas 4 gitu, momen-momen Ya, usia yang ya level-levelnya dari level-level kelas 3 ke kelas 4 itu kan mungkin peralihan gairah iya, peralihan gairah kita lihat belajar dari mungkin kan. anak-anak mereka anak-anak Iya, ke agak dewasa. oke. Jadi Memang saya tuh tepat sekali dah pokoknya curhat ini sama Bu Komang. iya. Oke Bu Uri. Jadi pas banget. Terima kasih Bu Nanti Komang. ya sama-sama Bu Urip. Sampai bertemu lagi nanti. Mudah-mudahan anaknya bisa kembali ke mode awal seperti kata Bu Urip. Oke. Jadi tidak pendiam lagi supaya bisa Ya, benar sekali Bu Komang. Harapannya seperti itu. Selamat sore Bu Urip. Sampai jumpa lagi. Selamat sore, see you. See you. Terus ngapain Bu Urip? Kita langsung refleksinya langsung apa ini ya? Paling mungkin refleksi seperti kemarin kan? Langsung aja kali ya? Nggak tahu. Ada Kan ini kita powernya waktunya nggak? sampai 16.20. Kita masih ada Masih sisa 6 waktu menit 5 lagi. menit. 5 menit lagi. Iya. Oke. Selamat siang Bu Komang. Selamat siang Bu Urip. Apa kabar Bu Komang? Baik hari ini. Sehat gimana Bu Urip kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Meski cuaca hujan, tetap Iya semangat. Bu. Baik. Ya Oke. sama. Ini juga hujan deras banyak petir. Jadi ada motif apa nih? Tumbenan nih siang ini. Kita ada di sini nih. Iya nih Bu Urip. Lagi galau biasa. Masalah anak-anak. Oke. Jadi waktu kita kan nggak banyak Bu Komang. Siap. Ya, kita mau dapat apa nih dari sesi nanti ini pembicaraan kita ini siang ini? Saya pengen curhat. Kalau saya curhat ya pastinya saya pengen dapat solusi dari Bu Urip tentang permasalahan saya. Oke. Jadi begitu ya, intinya solusi ya. Ya Bu Urip. Jadi seperti apa nih ceritanya Nah jadi biar gini kita Bu menemukan Urip. solusi? Iya. Jadi saya cerita dulu. Jadi di kelas itu saya punya anak kelas 4A sekarang, kan saya ngajar kelas 4 ya Bu. Jadi anak itu dia jarang ngomong bahasa Indonesia. Nah,
Kemudian jadi dia pakai bahasa Jawa terus, saya udah sering peringatkan, "Nak, kalau di kelas pakai bahasa Indonesia ketika Ibu ngajar, tapi kalau di luar silakan kalau istirahat pakai bahasa Jawa." Nah, selain itu juga si inisial G ini, anak saya, murid saya, dia tuh susah fokusnya Bu Urip. Jadi ketika saya menjelaskan, pandangannya itu tidak ke depan, tidak ke saya atau tidak ke papan tulis, tapi dia ke jendela atau ke manapun. Nanti tiba-tiba kalau dia pengen nanya, ya udah nanya. Dan satu lagi anaknya sangat aktif sekali. Jadi jalan ke sana, jalan ke sini. Misal saya suruh temennya, "Nah ini," misal si Nunu, "Nu ambil ini." Yang jalan dia, si G ini Bu Urip. Oke. Jadi anak ini banyak sekali kendalanya menurut Oke. saya. Jadi oke ya, dari pengamatan Bu Komang nih, Ya, kondisi si anak tersebut yang ada di kelas Bu Komang dengan situasi yang sering berbahasa Jawa, dia susah fokus, aktif, tapi tiba-tiba kalau dia ingin bertanya tiba-tiba langsung udah tiba-tiba bertanya aja gitu. Jadi ada di level berapa kalau misalnya level 10 itu si anak ini menurut pengamatannya Bu Komang ada di level berapa sekarang gitu? level maksudnya level gimana Bu? Level Level dari menurut dari harapannya Bu Komang ini ya, si anak oh, ini kayak di level berapa kayaknya gitu? masih di level 4 Bu. Dari 10 di level 4 ya. Iya, sangat jauh. Terus harapannya si anak ini bisa ada di level berapa sih untuk saat ini menurut Bu Komang gitu? Nggak usah, ya menurut saya nggak usah jauh-jauh sih Bu Rit. Kalau bisa sih naik lah ke level 6 atau 7 lah. Nggak, saya yakin juga nggak mungkin bisa langsung 10. Seenggaknya naik dulu 6 atau 7 gitu. Jadi situasi yang dianggap paling ideal dari level 4 mau ke level 7 itu situasi idealnya itu seperti apa Bu Komang? Untuk si anak ini tadi yang Ibu Komang sudah ceritakan tadi. Saya pengennya satu anak itu idealnya apa ya Bu? Aktifnya bukan dikurangin. Dia lebih fokus aja sedikit ketika gurunya menjelaskan nggak ngelihat ke jendela. Sampai ya itu karena sering saya panggil namanya Galih ya Bu. Lih, jangan lihat ke jendela loh nak, ibu lagi ngejelasin. Oke. Fokus dia Bu, sebentar cuman 1 menit. Habis itu balik lagi. Jadi saya idealnya pengennya anaknya fokus dulu. Hmm. Jadi fokus intinya ya Bu ya. Fokus untuk bisa dalam situasi pembelajaran ya. Ya, begitulah Bu Uri. Oke. Jadi apa nih yang bisa Bu Komang lakukan untuk setelah dalam sesi ini untuk bisa si anak bisa lebih fokus dalam proses pembelajaran, tidak terlalu aktif gitu kan. Bisa mungkin bisa mengurangi bahasa Jawanya, bisa menggunakan bahasa Indonesia dalam proses pembelajaran, seperti itu. Mungkin untuk lebih fokusnya mungkin dia akan saya tempatkan di tempat duduk yang di depan Bu Uri. Tempat di meja duduknya yang di depan. Jadi nggak di belakang atau nggak di tengah. Jadi Oke. itu rencana saya ke depannya untuk kemudian untuk bahasa bahasa Jawanya kan nggak dilarang ya Bu sebenarnya sambil melestarikan. Cuman saya akan ketika membuat kesepakatan kelas kalau kita lagi di kelas kita gunakan bahasa ketika kita lagi di kelas lagi jam pelajaran kita gunakan bahasa Indonesia tapi setelah selesai istirahat kita boleh menggunakan bahasa daerah atau apapun. Gitu sih Bu Rit. Jadi kemungkinan yang bisa dilakukan selain itu dari Bu Komang apa? Saya menempatkan dia duduk di depan nih, karena dia Hmm. kan banyak sekali tadi ya,
fokus, Iya. tidak fokus, ngomong Jawa, tidak mau diem terus. Mungkin ada kemungkinan yang lain yang bisa dilakukan gitu? Kemungkinan saya akan melakukan segitiga restitusi, Bu Urip. Oke, Dengan luar si biasa. Galih ini kemungkinan saya pengen ngobrol empat mata dengan si Galih. Sebenarnya apa yang dia pikirkan ketika guru menjelaskan sampai tidak fokus, begitu Bu Urip. Oke, dari segala rencana tadi, hal mana yang bisa dilakukan lebih awal atau yang lebih cepat nih yang dieksekusi dari Bu Komang, dari rencana-rencana Bu Komang tadi? Sebenarnya kalau ketiga rencana saya tadi bisa diterapkan terdekat semua sih Bu. Jadi tiga-tiganya bisa dimulai, besok bisa dimulai itu. Saya akan menggunakan segitiga restitusi dulu memanggil si Gali, kemudian membuat kesepakatan dengan anak-anak yang lain juga di kelas, kemudian memindahkan tempat duduknya biar dia fokus duduk di depan, begitu Bu Urip. Oke. Itulah. Oke, jadi yang bisa dilakukan tuh secepatnya besok ya, Bu, ya, tadi Ya, ya? Besok, karena Bu Komang tadi di kelas kan ya, suatu ya, saat les gitu, jadi bisa dilakukan ya. Oke, jadi seperti itu yang bisa dilakukan secepat mungkin untuk bisa menyelesaikan kegalauan dari Bu Komang atas si anak tadi yang luar biasa ya, Bu, ya. luar Jadi biasa. oke, jadi kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Komang? Atau dimintai tolong untuk bisa mungkin mengingatkan Bu Komang biar tidak lupa untuk melakukan sesi-sesi yang sudah dicanangkan Bu Komang tadi, proses-proses baik dari segitiga restitusi, mau memindahkan tempat duduk, kira-kira siapa seseorang yang di sekolah atau di kelas mungkin yang bisa membantu Bu Komang? Kalau untuk itu Bu Urip tentunya kalau untuk memindahkan tempat duduk yang selalu mengingatkan adalah anak-anak. Yang lain mereka pasti sangat ingat apa Oke. yang saya ucapkan. Kemudian teman saya juga yang guru mapel ada salah satu itu yang bisa membantu saya mengingatkan tentang rencana saya. Oke. Jadi anak-anak di kelas dan guru mapel ya, Bu, ya? Ya, Oke, luar biasa sekali. Jadi tindakannya sudah menggunakan restitusi, mengkondisikan anak dan sebagainya. Jadi apa sih kalau udah sampai sesi itu gitu kan? Apa sih yang didapat dari kesimpulan dari percakapan kita hari ini menurut Bu Komang? Dari kegalauan-kegalauan tentang si anak ini di kelas 4 ini? jadi untuk hari ini kesimpulannya saya sudah menemukan solusi untuk si Galih ini Bu. Jadi solusi terdekat saya pun sudah saya dapatkan dan besok bisa langsung saya terapkan untuk si Galih. Oke. Mudah-mudahan nanti hasilnya membaik. Oke, luar biasa sekali. Tetap semangat Bu Komang. Saya tunggu Iya, ya Uri. informasinya untuk besok. Mungkin besok berarti hari Jumat kan ya. Hari Ya, Sabtu mungkin Bu Komang sudah bisa berbagi nih. Sudah ada sedikit perubahan atau bagaimana atau mungkin kita perlu ngobrol lagi? ngobrol lagi. Ya, perlu Iya, ngobrol Uri. lagi. Oke. Jadi Siap, seperti itu ya Uri. Bu Komang, cukup Iya, ya Uri. untuk Cukup hari ya. ini. Terima kasih ya Bu Urip sudah mendengarkan Oke. kegalauan saya hari ini. Oke, sama-sama Bu Komang. Sampai jumpa. See you Bu Komang. See you. Langsung Bu Komang. Pak Andi keluar yuk. Mungkin Pak itu Pak udah Huda udah datang. datang ya. Ya, langsung Bu Komang. Oke. Selamat siang Bu Urip. Siang Bu Komang. Senyumnya tipis-tipis, merekah tapi kok kayak ada pertanda. Ada apakah gerangan Bu Urip? Ya, biasa sih namanya pendidik ya. Ada beraneka macam warna,
anak didik, apalagi saya guru mapel, ketemunya bermacam-macam, tidak hanya Iya, dari satu kelas gitu ya. iya, Terus iya, sudah mulai penghujan, musim penghujan juga nih Bu Komang, iya. jadi luar biasa. Oke, Bu Urip gimana nih kabarnya ngomong-ngomong di musim hujan ini? Luar biasa, pagi ketemu hujan, pulang nyampe rumah ketemu hujan lagi. Hujan lagi. Seperti itu Bu Komang. Alhamdulillah udah ada hujan, Bu. Iya, oke, bener Ya, banget, syukuri apapun itu. nah, Bu Urip kenapa nih galau-galau hari ini? Adakah yang mau diceritakan dengan saya? Yang pasti ada banget, banget banget gitu kan. Oke, ini masalah anak-anak sih biasa. Yang pasti anak-anak kita di rumah kedua kita Bu Komang, Iya, yaitu sekolah. iya banyak Oke, sekali oke. drama. Jadi ini, begini Bu Komang, saya ini punya anak nih ada di kelas 4, kebetulan kelas 4B. Dulu kelas 3-nya saya sih yang ngajar di kelas 3A, tapi sekarang udah naik di kelas 4, tapi berpindah di kelas 4B. Si anak ini berinisial F, itu ya, inisialnya F. Beberapa minggu ini terhitung sudah 2 minggu sih, anak ini sepertinya dalam pembelajaran saya, saat yang pertama tidak fokus, tidak menyelesaikan tugas-tugas, sudah 2 minggu ini, sebelum-sebelumnya Iya, tidak, sebelum-sebelumnya tidak seperti itu, tapi memang ini anak agak spesial. Spesialnya karena dulu bisa naik ke kelas 4 itu dengan syarat, maksudnya gitu ya, dari wali kelas iya, katanya dengan syarat, dengan meningkatkan membaca, menulis, dan sebagainya lah. Nah, sekarang naik di kelas 4 tuh di awal-awal tidak ada masalah sih belajar dengan saya, tapi sudah 2 minggu ini, udah masuk 2 minggu ini, anak ini tidak fokus, tidak pernah mengerjakan tugas, sudah diberikan kelonggaran, temennya sudah menyelesaikan karena si anak belum, jadi saya berikan alternatif membawakan buku cetak untuk bisa dibawa pulang ke rumah, untuk bisa merangkum dari tugas-tugas yang saya berikan gitu. Terus ada alternatif juga teman yang deket, dipinjemin bukunya atau menyalin dari catatan temennya gitu. Tapi sudah 1 minggu berjalan, tugas tugas saya tanyakan, tapi masih sama. Terus di kelas juga tidak fokus sama sekali. Saya tanya apa sakit, tidak sakit. Terus saya minta temannya untuk bertanya, juga tidak memberikan jawaban si anak, dan saya tanya juga secara berdua, tidak banyak temannya gitu kan. Secara tatap muka berdua juga tidak ada jawaban. Jadi itu Bu Komang kegalauannya jadi dari anak ini yang berinisial F ini udah 2 minggu ini. Jadi saya belum menemukan nih apa gitu ya yang jadi penyebabnya gitu. nah, Bu Urip, kegalauan seperti itu memang sering terjadi di dunia kita, dunia pendidik ya Bu Urip ya. Ya, Tapi usaha Bu Urip sudah luar biasa sekali dari anak membawa buku ke rumah, kemudian atau pinjam dari teman terdekatnya biar anak itu mengerjakan tugas itu sudah luar biasa sekali usahanya Bu Urip. Nah, dari obrolan kita ini Bu Urip, apa sih sebenarnya yang ingin Ibu dapatkan? eee, yang pertama ya Bu Komang, saya ingin dapat jawaban sebenarnya ada apa sih dengan dia, misalnya apalagi mungkin lagi kurang enak badan tapi kok sudah 2 minggu gitu kan. Hmm. Apa ada sisi tidak nyaman dalam pembelajaran saya gitu kan, atau, penyampaian saya atau cara mengajar saya nih yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan dia gitu kan. Jadi harapannya saya tahu itu dulu lah. Saya pengen tahu dulu itu dari jawaban dari si anak itu atau
dari mungkin saya kan udah minta temennya juga nih untuk bisa bertanya gitu. Mungkin Hmm. ada temennya yang bisa memberitahu saya ataupun dari langsung si harapannya sih langsung dari anak ya, harapan saya dari si inisial F ini yang bisa langsung memberikan jawaban atas kegalauan saya atas perilaku atau sikap dia yang selama 2 minggu ini tidak semestinya gitu kan, yang tidak seperti biasanya gitu. Jadi itu sih harapannya Bu Komang. Oh, oke Bu Urip. Nah, tadi harapan Bu Urip ingin anaknya ngomong langsung lah sama ibu ya. Oke, Nah, iya menurut benar ibu, sekali. memang idealnya ibu pengennya anaknya yang seperti apa, Bu? Idealnya menurut ibu. Ibu pengen si F ini idealnya seperti apa? Oke, idealnya ya kembali fokus seperti sedia kala gitu kan, karena memang sebelumnya tidak seperti itu gitu kan. Bisa fokus, lebih semangat lagi, antusias seperti seperti prasyarat yang sebelumnya kan dia bisa naik tuh bisa rajin membaca, menulisnya gitu kan, karena bisa naik ke kelas 4 gitu kan. Jadi lebih fokus lagi, semangat lagi dalam pembelajaran saya gitu kan. Jadi harapannya itu sih, kembali seperti sedia kala sebelum 2 minggu inilah gitu. Anak yang ceria, yang selalu merespon kan, selalu antusias gitu, ini nggak hanya di kelas aja waktu ini Bu, di lapangan pun seperti itu gitu kan. Tidak hanya pas di kelas aja, memang di lapangan juga seperti itu, berubah gitu dalam 2 minggu ini, gitu. Oke, nah menurut Bu Urip nih Bu Urip dari anak si F ini yang dulunya aktif mendadak ini, kenapa sih Bu Urip hal itu bisa terjadi menurut Bu Urip dulu nih, menurut Bu Urip? Kalau menurut saya banyak hal sih, saya harus satu, pertama harus cari tahu dulu nih selain ke walinya ya, satunya ke walinya, tapi memang kebetulan walinya itu gimana ya, kalau bahasa mau ngomongnya, kelasnya aja jarang diisi gitu loh. Nggak tahu walinya itu di mana gitu, mungkin saya konsultasinya mungkin nanti dengan guru mapel lain kan, masih ada bahasa Inggris, masih Oh, ada guru agama. Jadi saya ini belum bisa nih alasan menyimpulkan atau gimana ya untuk bisa tahu nih anak ini sebenarnya kenapa gitu kan. Saya harus apa hmm, hanya di pelajaran saya ini kegalauannya gitu Bu Komang. Apa iya. nanti di agama ternyata sama atau waktu di bahasa Inggris gitu sama juga atau tidak gitu Bu Komang. Jadi masih 50-50 nih sepertinya gitu kan. Iya. Oke, nah dari 50-50 barusan. Nah, Oke. apa sih rencana Bu Urip ke depannya nih untuk si anak ini? Mencari Ya, tahu tentang keadaan si anak ini. oh, ya rencananya sih yang pertama kalau sama wali kelas sepertinya wali kelasnya aja saya tanya anak-anak nggak pernah ada masuk Bu, kasih tugas sudah pergi lagi gitu kan. Itu mungkin tidak bisa saya lakukan, mungkin ya hanya dengan guru mapel lain atau anak-anak yang lain nih, anak-anak di kelas dulu lah yang utama yang ada di sekitar si inisial Fajar inilah yang perlu saya tanya dulu nih. Karena mungkin waktu kemarin nanya itu sekedar hanya di lapangan gitu kan, di kelas cuma sebentar, jadi mungkin kurang maksimal. Jadi kedua nanti bisa dengan guru mapel lain akan saya coba tanyakan gitu, apakah sama kegalauannya dengan saya dengan atas nama anak ini, atas inisial F ini. Jadi itu sih Bu Komang yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Itu rencana Bu Urip terdekat ya, Oke, menanyakan dengan guru lain oke, apakah Bapak. sama dengan Bu Uri yang dirasakan Bu Urip atau memang sebenarnya anak ini memang benar-benar berubah dengan semua orang, dengan semua teman atau gurunya, dan Bu Urip juga mengatakan rencananya tadi akan menanyai anak-anak yang ada di kelas ya. Oke, Yaitu betul. rencana terdekat Bu Urip. Nah, dari rencana itu, kira-kira siapa sih Bu Urip yang di sekolah yang bisa membantu Ibu? Selain tadi menanyakan langsung dengan anak-anak. Harapannya yang bisa bantu saya itu ya yang pertama yang pasti anak-anak yang selalu ngingetin, "Pajar belum ngerjain tugas lagi, Bu." Karena memang di sana ada yang namanya ketua kelas itu ada si inisial I dan teman yang satu tempat duduk itu yang namanya J, inisial J ya.
Itu memang yang selalu saya masuk gitu kan. Dia yang, "Bu, belum ini Bu, kemarin yang Bu dikasih tugas itu sampai sekarang belum dikerjakan Bu. Saya sudah ingatkan di rumah malah dia main Bu." Memang ada sih si inisial I dan J, si inisial J yang bisa mengingatkan saya selalu di kelas itu, yaitu si inisial I dan J yang bisa membantu saya untuk bisa mengingatkan itu gitu. Nah, inisial I dan J tadi ya Bu Urip, anak berinisial I dan J yang selalu mengingatkan Bu Urip. Nah, kira-kira kapan sih Bu Urip akan melaksanakan rencana terdekat Bu Urip tadi? Rencana terdekat yang pasti di minggu depan itu pun belum bisa dilakukan karena minggu depan udah PTS. Karena saya kan waktunya sudah habis nih, jam saya di minggu ini di anak itu hari Selasa dan hari Rabu. Saya sudah tidak masuk kelas 4B lagi. Yang bisa saya lakukan nanti setelah UTS yaitu mungkin awal di minggu kedua ya, di minggu kedua di bulan Oktober ya Bu ya, berarti kan Oktober setelah PTS masuk, mungkin saya baru bisa melakukan itu. Karena ketutup dengan PTS dan jam saya sudah lewat nih di kelas 4B, 1 minggu udah 2 kali pertemuan, sudah selesai gitu. Oke, nah dari rencana terdekat dan waktu pelaksanaannya jadi setelah PTS ya Bu? Karena udah waktu Ibu juga di kelas juga udah habis karena sebentar Iya. minggu depan kita udah UTS. Oke, nah rencana sudah, teman yang membantu sudah. Nah, dari percakapan kita tadi, apa sih yang Ibu dapatkan hari ini? Dari kita mengobrol panjang dari tadi. Yang pasti ya, ya saya sudah agak-agak tidak begitu, sudah ada gambaran lah, sedikit, yang pasti sedikit gambaran apa yang harus saya lakukan, tindakan seperti apa sih yang akan saya lakukan untuk menangani menangani kegalauan saya sendiri dan menangani si anak ini yang berinisial J agar bisa kembali ke mode awal yang seperti saya harapkan tadi di depan ya Bu Komang. Iya, Jadi bisa fokus kembali, bisa antusias kembali belajar dengan saya baik di lapangan maupun di kelas. Terus memang saya harapkan lagi, memang si anak ini bukan karena tidak menyukai saya, jangan sampai ya Bu, harapannya saya iya, iya. itu bukan karena tidak menyukai pelajarannya atau apapun gitu kan. Harapannya bisa segera menemukan, jadi bisa segera menemukan titik terang dan bisa kembali bersama-sama belajar dengan situasi yang menyenangkan, yang well-being tadi. Jadi si anak merasa memang benar nyaman, tidak ada ketakutan, tidak ada apapun. Jadi happy gitu kan bisa menerima pembelajaran yang saya berikan gitu, baik di kelas maupun di lapangan. Itu Bu Komang. Jadi lebih sekarang lebih inilah, lebih bisa berpikir apa tindakan yang bisa dilakukan gitu. Menemukan solusi lah walaupun belum maksimal sih yang pasti gitu. Alhamdulillah Bu Urip sudah menemukan solusi dari Mas Bu Urip. Sudah ada pencerahan walaupun sedikit ya Bu Urip. Ya, Nah, benar sekali. bagaimana sih perasaan sekarang? Ya lebih lebih lega Gimana? sih, lebih lega karena memang memang belum 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 cerita, belum konsul sama siapapun. Jadi rasanya sekarang luar biasa, sudah lega, sudah ada gambaran gitu kan, mau bertindak seperti apa gitu kan untuk bisa kembali ke mode awal tadi gitu kan. Oke Bu Urip. Alhamdulillah kalau sudah seperti itu, saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu Urip. Jadi nanti setelah PTS berarti minggu depan 2 minggu lagi kalau masih ada sesuatu kita boleh ngobrol lagi kayaknya Bu Urip. Oke, terima kasih loh udah mau menyempatkan waktu Bu Komang dan masih Iya, memberi ruang kembali kalau saya masih ada kegalauan gitu sih. Harapannya sih
jangan ada kegalauan lagi. Tapi sepertinya pasti masih perlu bicara lagi kita, Bu Komang, Ya, gitu. karena itu masalah drama yang hampir setiap sekolah deh itu kayaknya, Bu. Iya, Dengan beragam anak itu. kebetulan Bu Komang kan juga wali kelas 4 gitu, momen-momen Ya, usia yang ya, level-levelnya dari level-level kelas 3 ke kelas 4 itu kan mungkin minat, peralihan gairah iya, peralihan gairah peralihan belajar dari mungkin kan. anak-anak anak-anak ke Iya, agak dewasa. oke. Jadi Memang saya tuh tepat sekali dah pokoknya curhat ini sama Bu Komang. iya. Oke, Bu Uri. Jadi pas banget. Terima kasih Bu Komang. Nanti ya sama-sama Bu Urip, sampai bertemu lagi nanti. Mudah-mudahan anaknya bisa kembali ke mode awal seperti kata Bu Urip. Oke. Jadi tidak pendiam lagi supaya bisa Ya, benar sekali Bu Komang, harapannya seperti itu. Selamat sore Bu Urip. Sampai jumpa lagi. Selamat sore, see you.